Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Alhamdulillah, tentu pertama sekali kita ucapkan Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, kita masih bisa bertemu melalui podcast ini dalam rangka tausiah singkat atau ceramah singkat. Semoga apa yang nanti kami sampaikan dapat kiranya berkontribusi terhadap pemahaman kita tentang agama Islam yang kita cintai. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Para Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan sampaikan satu tema yang berjudul berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Tentu di pikiran kita yang muncul tentang niaga adalah mungkin perdagangan, mungkin jual beli atau lain sebagainya. Namun dalam konteks saat ini kita akan bahas dua konteks. Yang pertama konteks berniaga sesuai dengan Al-Quran. Yang kedua, konteks berniaga sesuai dengan kehidupan kita sehari-hari. Tentunya merujuk kepada Al-Quran. Dalam hal ini, kalau kita bicara tentang berniaga, kita merujuk kepada Al-Quran surah As-Saffat, As-Saff ayat 10 dan 11. Istilah Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Tu'minuna billahi wa rasulihi wal yawmil akhir. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillah wa tujahiduna fi sabilillah wa bi amwalikum wa anfusikum dzalikum lakum in kuntum ta'lamun." Ini dua ayat tentu akan bahas tentang kaitan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi dikatakan, "Hai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan bagaimana perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih." Kemudian yang ke-11 mengatakan, yaitu tu'minuna billahi, beriman kepada Allah, wa rasulihi, kepada rasulnya, wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusakum, kamu berjihad di jalan Allah dengan hartamu, dengan dirimu. Ya, kata Allah katakan, "Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun." Itu lebih baik kamu apabila kamu mengetahui. Dari ayat ini dapat kita ambil satu makna bahwasanya kata berniaga itu Allah gunakan dalam konteks kehidupan akhirat. Kalau kita buka tafsir Al-Misbah itu pada volume ke-14 dikatakan bahwa berniaga dengan Allah itu adalah beramal soleh. Apa amal solehnya? Katakan pertama tu'minu billah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman arti betul-betul kita meyakini Allah sebagai Tuhan kita. Kita tidak mentuhankan selain daripada Allah, tidak mentuhankan jabatan, mentuhankan harta dan sebagainya. Tapi semua kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan kita ini. Kemudian rasulihi, kepada Rasul.
Artinya apapun perbuatan kita harus sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Tidak boleh lari, tidak boleh meleset dari apa yang telah Rasul ajarkan kepada kita, Rasul sampaikan kepada kita, tentu melalui guru-guru kita, melalui hadis-hadis Rasulullah dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, wa tujahiduna fi sabilillah. Wa tujahiduna bi amwalikum. Kamu berjihad dengan harta kamu. Artinya apa? Kita itu dengan ikhlas memberikan harta kita untuk apa? Mungkin pembangunan sarana ibadah atau membantu orang-orang yang kurang mampu. Tidak pelit dengan apa yang kita miliki. Kita sadar bahwa apa yang kita miliki adalah titipan Allah. Itu bukan harta kita abadi, tapi hanya titipan kepada kita. Supaya apa? Kita salurkan kepada orang lain apabila kita sudah cukup. Dan seterusnya, wa anfusikum dan diri kamu. Artinya dengan jihad dengan diri kita itu bagaimana sebenarnya? Tentu kalau kita maknanya secara harfiah tentu perang di jalan Allah atau berjuang di jalan Allah. Tapi itu juga bisa diartikan bahwa bisa dengan tenaga kita, dengan pikiran kita, tidak hanya mengorbankan diri kita sendiri. Nah itulah yang kalau sampaikan dalam surah As-Saff ayat 10 dan 11. Itulah konteks jihad atau berniaga dengan Allah dalam konteks akhirat. Kemudian kalau kita lihat dalam konteks dunia, ada satu inspirasi, ya, seorang pemuda miskin. Jadi bagi orang-orang yang kuliah di Mesir, Kairo ini sudah fenomenal sebenarnya kisahnya. Ya, seorang Soleh Atiyah. Dia seorang pemuda yang miskin yang mampu kuliah perguruan tinggi, salah satu di perguruan tinggi di Mesir, sampai mendapat gelar. Dia seorang sarjana di bidang pertanian. Nah satu saat beliau bersama temannya 8 orang, sama beliau 9 orang, berniat mendirikan satu perusahaan peternakan. Namun mereka kurang satu. Semua harta istrinya sudah dijual semua untuk modal. Maka muncullah inspirasi dari seorang Soleh Atiyah. Dia menjadikan Allah sebagai mitra yang ke-10. Mereka sepakat yang ber-9 ini maka 10 dengan Allah. Kemudian mereka buat perjanjian di atas kertas, di atas materai, di atas notaris, bahwa 10 dengan Allah mereka bermitra dalam konteks berniaga tadi. Lalu sudah sekalian, apa yang terjadi? Suatu keajaiban yang terjadi ketika melibatkan Allah dalam suatu usaha. Mereka buat dalam materai itu, dalam perjanjian bahwasanya setiap keuntungan 10% kepada Allah. Setiap keuntungan 10%. Akhirnya alhamdulillah kelamaan meningkat usaha ini. Berkembang pesat. Berkembang ditambah lagi bagian dari Allah jadi 20% sampai 50%. Nah, setelah itu mereka melihat kondisi di perkampungan memang sangat perkampungan yang miskin, mereka berniat mendirikan satu sekolah. Namun pemerintah Mesir pada saat itu tidak mengizinkan karena tidak ada akses jalan kampung yang sangat terpencil tadi. Mereka terus berusaha sampai mereka mampu membangun jalan kereta api sampai ke lokasi sekolah tersebut. Akhirnya setelah buka sekolah berkembang dengan pesat, berkembang dengan maju. Setelah berkembang dengan maju sekolah ini, juga dalam konteks pertanian juga sangat memberikan dampak kepada masyarakat tadi. Hasil daripada pertanian tadi diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tinggal. Sehingga daerah yang dulu miskin, yang terisolir dan tidak berkembang menjadi satu daerah yang luar biasa. Daerah yang betul-betul bisa menjadi contoh bagi daerah lain, bahkan tidak hanya sekedar di Mesir, tapi juga inspirasi kepada kita yang ada di daerah kita ini. Bagaimana seorang Soleh Atiyah mampu membangun satu usaha yang melibatkan Allah di situ. Berbeda dengan Allah dengan mitra yang ke-10. Oleh karena itu menjadi pemikiran kepada kita bahwasanya saya berpikir begini, Bapak sekalian, bahwasanya beliau juga menjadikan air sebagai inspirasi.
Ketika kita berbeda dengan Allah, maka semua apa yang kita citakan akan Allah berikan, Allah wujudkan. Karena kalau kita sudah bersama Allah, tidak ada yang mustahil. Kita bayangkan satu daerah yang miskin di daerah timur Mesir Kairo, itu tidak ada apa-apa. Dengan adanya Sholeh Atiyah tadi mampu membangun satu desa, satu wilayah yang betul-betul berkembang dengan baik. Nah, oleh saudara sekalian, mari dalam kehidupan kita ini, mari kita libatkan Allah, baik berniaga, hal apapun yang kita kerjakan tidak pernah lepas dari peran serta Allah di situ. Jangan kita merasa kita berkarya, kita tidak, karena kehendak Allah semuanya. Apapun yang kita kerjakan, yang kita lakukan, tetap kita sandarkan kepada Allah. Jangan pernah kita memikirkan bagaimana hasilnya, tapi mari kita pikirkan bagaimana kita memberikan yang terbaik dari setiap usaha kita tadi. Bapak Ibu pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam kesempatan ini mari sama-sama kita jadikan renungan bahwasanya kita kembalikan kepada Al-Qur'an semuanya. Karena dengan Al-Qur'an kita akan terbimbing, kita akan terarahkan, tercerahkan. Tidak hanya sekedar kita baca, tapi kita tadabburi. Kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita. Kita maknai apa maksud daripada ayat itu. Kita bangga, saudara, kita bisa baca Quran dengan indah, tapi bagaimana maknanya tak pernah kita pikirkan. Sehingga sekedar hanya indah didengarkan, tapi tidak pernah indah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan tausiah yang singkat ini dapat memberikan inspirasi kepada kita bersama. Sekali lagi mohon maaf kepada seluruh pemirsa atau ada penyampaian kurang berkenan. Juga saya mohon kepada Allah Subhanahu wa taala apabila mungkin ada penyampaian kurang sesuai dengan tempatnya. Demikian Bapak Ibu yang disampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.